Garuda Calling kali ini penuh dengan kontroversi. Wow, kata itu like kita sematkan untuk pemanggilan timnas kali ini yang betul-betul di luar prediksi BMKG. Ya kan? Karena apa? Udah jelas. Kalian pasti udah nengok video-video yang lain, berita-berita di sosmed yang lain tentang pemanggilan timnas kita kali ini, guys, yang terasa cukup penuh kontroversi, ya, karena sejumlah nama tiba-tiba muncul dan sejumlah nama tiba-tiba nggak ada. Ini kenapa? Kan gitu. Wih, nggak usah banyak cengkunek, langsung kita bahas. Pertama, nggak ada Elkan Bagot. Udah nggak ada cerita. Kok bisa nggak ada Elkan Bagot? Kan? Jadi ini rame kita cerita nih sebelum-sebelumnya. Oh, Elkan Bagot datang. Baru Elkan Bagot juga nanti bakal main, ya kan? Udah di Bali dia. Udahlah. Udah hampir 99% kita prediksi bakal dipanggil nih Elkan Bagot. Apalagi dia udah udah libur, tiba-tiba kok nggak ada nama dia di Garuda Calling. Sontak menjadi buah bibir nih Elkan Bagot nih. Ada apa nih? Kenapa? Apa sakit hati Patrick Kluivert dengan Elkan Bagot karena ditolak kemarin gara-gara mau fokus ke klub? Nah, ini cuma Patrick Kluivert dan juga Elkan Bagot nih yang tahu nih kenapa. Ya kan, jujur nih, serius, aku nggak nyangka Elkan Bagot nggak ada. Dan ini bukan hanya aku aja, aku juga yakin kalian juga pasti sekarang ini terkejut. Kok nggak ada Elkan Bagot? Apa cerita? Kan, mana sih kawan itu? Kita udah sempat buat video, kan, Elkan Bagot bakal main, Elkan Bagot bakal gabung timnas bersama dengan Asnawi dan juga Marcelino, karena tiga-tiganya lagi di Bali gitu kan. Dan yang anehnya, 2 dari nama 3 tersebut dipanggil timnas loh. Marcelino udah oke lah. Asnawi yang nggak kita prediksi sebelumnya itu dipanggil timnas, coba lah. Yang dikatakan orang El Nunduk, El Grasak Gurusuk, masuk dia ke timnas, coba lah. Masuk sayap kanan dia. Kan? Nah, ini juga menjadi yang terkejut tadi. Kenapa? Kita nggak pikir Asnawi nggak akan dipanggil, rupanya dipanggil. Kita nggak mikir bahwasanya Elkan Bagot nggak dipanggil, kita nggak mikir bahwa Elkan Bagot nggak mungkin dipanggil, ternyata betul-betul nggak dipanggil, guys. Wah, ini makanya aku bilang di video kali ini judulnya itu Garuda Calling kali ini penuh dengan kontroversi. Ya, betul-betul kontroversi. Coba aja lihat tuh, banyak sekali apa yang bisa kita bilang ya, kejanggalan-kejanggalan yang mungkin dipikir netizen, yang prediksi netizen ini bakal dipanggil, ini enggak, ternyata sebaliknya, yang ini nggak dipanggil dan ternyata ini dipanggil. Oke, kita mulai bahas dulu dari Kiper udah biasa, Martin Pas, Emil, Hernando Ari dengan Nadio itu udah sering lah, kan, dah sering kali silih berganti lah mereka dipanggil, kan, dan bakal menjadi kiper utama malah, kan. Nah, kali ini ada kiper baru namanya Reza Arya. Kita udah tahu Reza Arya ini main di PSM Makassar, kan, dan performanya juga nggak bisa kita pungkiri cukup apik gitu, kan. Jadi oke lah. Untuk kiper just so-so, biasa-biasa aja, nggak ada yang bisa membuat kita itu sampai wow gitu bertanya-tanya kali. Semua masih sesuai dengan skenario dan prediksi netizen. Nah, untuk back ini, belakang, ini yang mulai banyak orang udah mulai langsung garuk-garuk kepala. Tadi pagi, ya kan, kita nengok pas diposting sama timnas Indonesia, pas kita scroll gini, buset dah. Dari kiper ada nama baru Reza Arya gitu, ya kan. Terus buka belakang, di back, asli masuk Miss Hilgers, berarti udah sembuh dari cedera kan. Top, masuk Jordi Amat, masih dipanggil Amat. Oh, pikir nggak dipanggil lagi nih Amat. Kenapa? Karena udah manggil Elkan Bagot. Kupikir Jordi Amat nggak dipanggil lagi. Rizky Ridho masih oke, pasti dipanggil. Jai Ijes nggak mungkin nggak dipanggil, pasti dipanggil. Justin Abner oke, udah aman. Tiba-tiba nggak ada Elkan Bagot. Mana ini? Kok nggak ada? Sontak semua orang garuk-garuk kepala lah, ya kan? Kok nggak ada Elkan Bagot? Waduh. Oke, yang nggak masalah. Yang penting lambat laun nanti akan terkuak juga itu penyebabnya kenapa gitu, ya kan. Jangan sampai ya masih ada kekesalan daripada Patrick Kluivert kepada seorang Elkan Bagot karena menolak kemarin. Semoga aja itu tidak, karena kasihan juga nih Elkan Bagot kalau misalnya sampai nggak dipanggil-panggil lagi, ya kan. Dan juga kita butuh gitu loh, ya kan. Elkan Bagot juga udah jauh-jauh datang ke Bali, masa nggak dipanggil? Atau ternyata benar berita yang mengatakan bahwa Elkan Bagot cuma liburan gitu, ya kan. Kitanya aja kegeeran. Tapi kemarin kita dapatnya info dari mamang-mamang Bali bilangnya bahwa Elkan Bagot memang dipanggil, atau beliau ini hoax. Aduh, penuh dengan tanda tanya. Komen di kolom komentar kalian, guys. Kenapa kira-kira Elkan Bagot nggak dipanggil? Oke, kita masuk ke bagian tengah. Bagian tengah aman. Tom Hai, Ivan Yenner, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Nathan Chow, Joao Pelopesi. Tapi yang aku bingung kenapa Nathan Chow masih dipanggil. Kita tahu Patrick Kluivert punya
statement, kita akan memanggil pemain-pemain yang mendapat menit bermain cukup. Tom Hai main cukup, Ricky Komboya jadi andalan, Marcelino main cukup, Iparianer juga main cukup, Joe Polipesi apalagi sebagai pemain utama. Tetapi Nathan Choaon ini ngeri-ngeri ser gitu ya kan, tapi tetap terus dipanggil. Nah, apa cerita ini ya kan? Kalau memang perlu, udah kita masih ada kok pemain yang mungkin bisa jadi pemain-pemain yang udah jadi juara Liga 1 kan, kayak McLeod ya. Mungkin sebagian orang nggak setuju, tapi menurut aku nggak sah-sah saja untuk kedalaman skuad ya kan. Apalagi dia juga dari Belanda, pandai bahasa Belanda, mungkin juga enak komunikasi dengan pemain-pemain yang punya darah Belanda itu guys, ya kan. Tapi nggak masalah lah, kata Patrick Kluivert, dia pengen Nathan Choaon, ya udah, yang penting kita ikuti aja kata pelatih, ya kan. Karena juga aku bingung nih, kenapa pemain Persib tuh nggak ada yang dipanggil gitu kan? Apa cerita ini? Apa ada kesenjangan gitu? Apa ada pilih-pilih kasih? Oh, pindah dari Persib nggak mau, nggak mungkin lah ya kan? Jangan sampai ada pemikiran kayak gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu, gimana lagi ya? Bingung juga, Wak. Baru di sayap kanan, ada nama yang sudah lama-lama kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Yacob Sayuri, guys. Yacob Sayuri akhirnya bisa dipanggil timnas lagi setelah kemarin absen di 2 laga. Waktu terakhir kali main tuh waktu lawan Jepang kalau nggak salah dan Arab Saudi. Nah, setelah itu Yacob Sayuri nggak dipanggil waktu lawan Bahrain dan juga lawan Australia. Kevin Dix akhirnya dipanggil lagi. Sempat kita deg-degan ya karena dia sempat cedera. Jadi kita pikir wah nggak main nih Kevin Dix, sudahlah wassalam gitu kan. Rupanya dia main. Baru Sandy Walsh, udah tahu lah kita, dia ini jadi pemain andalan kita juga guys, walaupun dia tuh sekarang ini posisinya udah mulai tergeser dengan hadirnya Kevin Dix, tapi kedalaman skuad penting. Baru Elionor Renders, alhamdulillah kemarin juga baru sempat cetak gol dan cetak assist juga dia kan, rajin membantu serangan dan juga beberapa kali menciptakan peluang-peluang kan, walaupun sempat masih kesal juga, masih kebayang kita bagaimana Elionor Renders gagal memanfaatkan peluang umpan daripada Yacob Sayuri, kasihan. Dan terakhir Asnawi Mangkualam, akhirnya El Capitano yang mungkin sudah lama dinantikan oleh netizen akhirnya datang lagi guys, ya kan. Ini kan yang kalian rindukan, Asnawi, luar biasa, akhirnya dipanggil lagi menghadapi Cina dan juga menghadapi Jepang. Lawan Cina ya, kemarin juga terakhir kali Asnawi main lawan Cina kan. Nah ini main lawan Cina di akhirnya. Baru selanjutnya Sen Patinama masih main, yang sempat diisukan bakal pindah ke mana? Buriram, ya kan? Nah, memang nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita manggil Yacob Sayuri, tapi nggak kita panggil Yance Sayuri. Apalagi Yance baru sempat nyetak hat-trick waktu lawan PSS Semarang. Jadi salah satu tolak ukur juga sih, indikator kenapa dia juga bisa dipanggil, dan juga memang cemerlang juga dia sama dengan saudara kembarnya Yacob Sayuri yang betul-betul menggendong Malut United, makanya berada di peringkat 2 atau 3 sekarang guys. Baru Arhan Pratama ini nggak dipanggil, pasti dipanggil ya kan, bukan karena menantunya. Menantu siapa itu? Pak Andre, enggak. Tapi memang karena dia punya kualitas yang lain guys, kualitas lempar lembing yang mungkin bisa menjadi solusi jika timnas mengalami yang namanya kebuntuan ya. Tapi sebenarnya lebih pas lagi kalau misalnya ini Pratama Arhan ini ada pendampingnya siapa? Elkan Bagot. Karena lemparan dia itu paling pas, itu yang nyambut itu Elkan Bagot sebenarnya. Makanya sangat disayangkan Elkan Bagot ini nggak ada. Padahal ya kalau ada Elkan Bagot itu cocok kali tuh, udah lempar lembing disambut Elkan Bagot, udahlah orang Cina pun keteteran. Oke, baru selanjutnya Kelvin Verdong. Ini pemain utama yang nggak mungkin akan tergantikan. Dan juga ada pelapisnya, makanya ini ngeri kali pelapis kita guys. Ada lagi Dean James yang baru saja meraih gelar juara. Gila ini sayap kiri kita ini komplit kali guys. Mau lawan kayaknya 5 hari bertandingan berturut-turut pun kayak sanggup ini timnas Indonesia dengan 5 pemain yang hampir setara kemampuannya. Oke, kita masuk lagi ke depan. Wih, depan ini yang paling awak bingung ya kan. Ada nama baru guys. Pemain nama baru tapi stok lama. Siapa lagi kalau bukan Stefano Lillipali. Siapa yang nyangka pemain yang sudah berumur ini bakal dipanggil oleh Patrick Kluivert. Makanya aku tadi bilang di lini tengah, kenapa sekalian aja maunya dipanggil McLeod, ya kan? Karena dia juga pemain keturunan Belanda. Begitu juga dia lama main di Liga Indonesia, bisa berkomunikasi dengan pemain lokal dan bisa juga pemain diaspora gitu kan. Jadi kan enak komunikasi di lini tengah. Karena di lini depan udah ada Stefano Lillipali juga yang bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain lainnya. Dan juga McLeod udah pernah juara Liga Indonesia. Stefano juga juara ya nggak dia tuh ya? Waktu Bali pernah juga. Jadi kan mental juara itu luar biasa gitu. Tapi sangat disayangkan nih,
Stefano Lillipali kenapa nggak dari kemarin gitu ya kan? Kenapa sekarang? Ya tapi sekali lagi pelatih lebih tahu, kan? Septian Bagaskara masih tetap dipanggil. Aku paling nantikan ini debut daripada Septian Bagaskara. Aku maunya enak kali, siapa pula awak yang aku maunya. Tapi aku pengen ya, kalau misalnya pengen bisa ngelihat nih, bisa ada kesempatan, pengen aku lihat Septian Bagaskara itu main ya 10 menit terakhir lah lawan Cina, dan saat lagi unggul 1-0 ya kan, misal lawan Cina. Cocok tuh dimasukkan Septian Bagaskara, siapa tahu jadi pemecah kebuntuan. Baru Ramadan Sananta akhirnya dipanggil, kan. Setelah kemarin juga dipanggil, akhirnya Ramadan Sananta dipanggil juga. Oleh Rumeni seperti biasa, ini our lovely striker yang nggak mungkin tergantikan. Rafael Strike masih tetap dipanggil, padahal nggak pernah dapat menit bermain. Ini juga masih dipertanyakan kenapa Coach Patrick Kluivert masih terus memanggil Rafael Strike, padahal nggak dapat waktu bermain. Tapi ya gimana lagi, butuh kedalaman squad. Ya siapa tahu nanti ada yang cedera, mungkin Rafael Strike bisa dipanggil. Bisa dimainkan. Baru selanjutnya yang paling aku tunggu-tunggu sebenarnya untuk main itu Egy Maulana Fikri. Entah kenapa Egy ini kayaknya cocok kali dengan pola permainannya Alex Pastoor, guys, serius. Main-main ala Belanda gitu, 1-2 main cepat gitu kan. Kayaknya cocok kali. Kayak lihatlah di Dewa itu, asik kali nonton Egy itu main, serius. Egy, Kambuaya, Mesidoro, wih gila. Ini makanya aku pengen kali nengok Egy bisa turun lawan Cina. Pasti diobrak-abrik itu Cina itu dengan 1-2-1-2-nya, guys. Tapi di sini ada hal yang aneh, guys. Kenapa? Gak ada satu nama yang membuat timnas hoki. Siapa lagi kalau bukan Hoki Caraka? Aku bingung nih. Biasanya Hoki Caraka, mau siapapun pelatihnya, pasti dipanggil. Walaupun nggak main. Tapi kali ini, nggak ada nama Hoki Caraka, guys. Ini suatu keajaiban. Kok bisa pemain sekelas Hoki Caraka yang sering buat hoki timnas Indonesia nggak main? Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.